ambil kesimpulan SLAM itu secara rutin sebelum Dokter Angga ngecek sendiri. Karena saya terus terang dapat pengalamannya selama saya jadi konsultan. Saya tidak akan percaya 100% sama pelaksana ataupun perawat. Sampai saya ngecek sendiri. Ya. Bukan berarti kita meragukan kemampuan perawat ya Rian ya. Tetapi Rian juga kan jaga juga tidak selalu 24/7. Nah, pelaksananya itu bisa aja tidak melakukan suction. Nah, apakah sudah dijadwalkan suction teratur? Karena kalau tidak dijadwalkan, mereka tidak akan melakukan, Dokter Angga. Ya. Baik, Dok. Jadi semua pasien terventilator itu ventilator bandelnya itu harus dibikin. Dan suction juga harus diinstruksikan. Kalau tidak tertulis di sana, mereka tidak akan melaksanakan karena memang mereka kemampuannya adalah melaksanakan perintah. Kalau kita mengharapkan mereka seperti kita, tidak akan bisa pernah terjadi. Karena mereka memang hanya mitra dan pembantu kita, membantu kita melaksanakan memonitor pasien. Selamat siang teman-teman, ketemu kembali dari channel Cafe. Salam NKRI. Beberapa hari yang lalu saya mendapat rekaman satu video yang menyatakan bahwa perawat dibilang pembantu, dan ini sudah menjadi viral. Sampai hari ini masih ada orang yang mengatakan perawat adalah pembantu. Kalau kita melihat dan merujuk dan membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat semua baca. Pembantu adalah apa? Ya, silakan buat statement masing-masing, silakan membuat narasi masing-masing, dan silakan membaca semua. Ada istilah pembantu. Ini satu statement yang menurut saya alam demokrasi, yang alam birokrasi, yang sudah regulasinya pun sudah banyak mengatur tentang profesi. Apa yang disebut dengan profesi, apa yang disebut dengan teman sejawat, ya. Belum lagi kita bicara tentang kesetaraan bekerja. Ada statement yang sungguh luar biasa menurut saya yang harus teman-teman ketahui di seluruh Indonesia, ya. Satu sisi kita banyak sekali penganiayaan terhadap perawat, ya, penghinaan dan segala macam, baik fisik maupun psikis. Ya, hari ini, zaman sekarang masih ada seperti itu. Saya tidak mengerti pola pikir mereka. Apakah tidak terpapar dengan aturan? Apakah tidak terpapar dengan regulasi-regulasi yang menyatakan bahwa kita ini profesi yang sama? Ya, kita ada hospital by law, ada medical by law, ada nursing staff by law. Hormatilah itu, ya. Jadi kalau saya pernah ini, ya, statement yang sangat tendensius menurut saya. Boleh tidak percaya sesama teman atau sama staf. Tapi statement ini menurut saya sangat. Saya tidak percaya 100% pada perawat atau pelaksana. Ya kalau tidak percaya, cek sendirilah. Menurut saya, ini teman-teman perlu prihatin. Ya. Jangan karena atasan, jangan karena kita merasa bawahan, jangan karena kita merasa adalah pelaksana. Dalam hal konotasi pelaksana ini apa dulu? Sehingga image kita, di otak kita, ketika kita berasumsi atau punya pendapat terhadap bawahan kita bahwa mereka adalah pelaksana, habis konotasi pelaksana. Decision maker, pelaksana yang menentukan satu tindakan atau yang menerima delegasi atau itu whatever, tidak masalah. Tetapi statement ini yang menurut saya harus dikoreksi. Saya kira teman-teman harus bisa minta klarifikasi dalam hal ini, ya.
kita tidak pernah juga menyakiti pihak lain yang saya tahu, yang saya rasakan. Kita juga tidak pernah meminta dari profesi yang lain untuk dihormati. Kita juga tidak pernah meminta kepada profesi yang lain untuk disegani. Ingat, kita adalah profesi yang sama. Kita adalah mengerjakan sesuatu yang sama. Kita mengerjakan dalam suatu ruangan yang sama, dalam institusi yang sama. Dan ingat pula, kita bekerja adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dan statement itulah yang menurut saya harus bisa dikoreksi. Bisa juga kita ke dalam bisa koreksi, tetapi statement itu menurut saya tidak bisa ditolerir. Ya. Satu sisi memang profesi kita kurang bisa tanggap, tetapi satu sisi juga statement itu menurut saya tidak perlu disampaikan. Ada satu komunikasi yang harus kita sampaikan. Saya kira ini belajar beretika, belajar menghormati orang lain, jangan merasa dirinya adalah di atas. Ya, saya lihat cuplikan videonya dan teman-teman rupanya juga teman-teman yang di luar sana cuma cepat bereaksi. Dan saya sepenuhnya mendukung untuk selalu berkolaborasi dan selalu mengedepankan mediasi. Tentu mediasi lebih baik daripada konfrontasi. Karena memang bagaimanapun juga kita sama-sama saling membutuhkan. Tapi dalam satu hal ini menurut saya harus diselesaikan. Statement apapun yang menyangkut merendahkan seorang kepada profesi lain tidak dibenarkan, baik secara etika moral maupun regulasi. Ini perlu dicamkan teman-teman. Kita harus bisa belajar dan harus kita bisa berani melakukan satu ungkapan keberanian kita, karena bagaimanapun kita adalah mitra. Ingat, 60% SDM di Fasiankes adalah perawat atau nurse. Apa daya kalau kita tidak punya power, tidak punya bargaining power? Saya kira habis riwayat kita. Ya, yang sekarang kita sudah punya undang-undang, sudah punya perwakilan di beberapa departemen, ya. Dan saya kira ini perlu kita angkat terus, perlu kita galakan terus, dan perlu kita sosialisasikan terus. Bagaimanapun profesi kita adalah profesi yang mulia, profesi yang sama-sama menolong sesama, yang sama-sama saling bekerja sama dengan siapapun di dalam Fasiankes, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik, dan itu tentunya harus kerjasama. Sudah saatnya kita bekerja sama, sudah saatnya kita bahu-membahu, bukan jatuh menjatuhkan. Ya, jangan memancing keributan, jangan main api, jangan main air. Saya kira juga teman-teman ada satu batas yang harus kita ditolerir. Tapi kalau sudah tidak ada bisa toleransi, saya kira teman-teman bisa mempersepsikan sendiri. Tentu hal ini tidak akan terjadi ulang kembali kalau kita saling menghargai. Komunikasikanlah. Terus adakan komunikasi dengan profesi-profesi yang lain, karena bagaimanapun profesi kita adalah sama. Oke teman-teman, saya kira saya tidak banyak membahas tentang regulasi, karena bagaimanapun juga kedudukan seorang pimpinan rumah sakit tentu harus lebih tahu daripada pelaksana, apalagi seorang pembantu. Katanya pembantu itu adalah paling rendah, ya. Jadi saya kira lingkup itulah yang harus kita sama-sama ingat. Pembantu saja di rumah sekarang sudah bukan lagi dibilang pembantu, asisten rumah tangga. Nah, sekarang perawat dikatakan pembantu. Aduh, saya kira ini perlu kita berikan satu peringatan yang cukup dibuka. Ini saya tidak bisa mengatakan itu sesuatu hal yang stigma, tetapi silahkan teman-teman untuk melakukan interpretasi sendiri. Tetapi saya kira dengan kata perawat adalah pembantu,
bagaimanapun tidak bisa dimaafkan. Kalaupun dimaafkan, saya kira juga harus melakukan satu mediasi dan klarifikasi dengan aman, dengan kepala dingin, supaya kita sama-sama tetap maju terus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat, kuat, dan jaya demi membangun nusa dan bangsa. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat.